Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di seri kedua alias part 2 Financial Planning edisi spesial Rabiul Awal. Oke, selanjutnya kita akan memperkuat alias mengsetrongkan ya mindset terkait dengan pentingnya financial planning alias perencanaan keuangan. Mindset, kita brainstorming dulu alias kita menguatkan di pikiran kalau memang perencanaan keuangan ini menjadi hal yang perlu dan menjadi bagian dari rencana sehari-hari, mingguan, bahkan bulanan untuk kita bikin planningnya ya. Kita lihat dulu, berpikir bersama, berimajinasi bersama ya, dan menganalisis bersama berkaitan dengan fenomena saat menerima gaji, atau bisa juga yang belum bergaji menerima uang bulanan, uang pekanan, uang jajan, seperti itu. Jadi biasanya, umumnya, generally gitu ya, begitu seseorang itu gaji, entah gaji pertama, gaji kedua, dan seterusnya, mindset kita itu haruslah benar supaya mengelolanya menjadi benar. Jangan sampai memikirkan uang atau gaji dari sisa-sisa untuk suatu keperluan yang penting. Jadi bukan uang itu harus sisa untuk nabung, bayar hutang, ada buat sedekah, tapi dihabiskan dan diprioritaskan memang untuk menabung, untuk bayar hutang, untuk sedekah. Karena kalau kita berpikir dari awal itu, berapa nih gaji? Oh segini, ntar sisanya buat nabung, buat bayar hutang, buat sedekah. Karena apa yang utama? Oh makan dulu, makan dulu, makan dulu. Langsung dihabiskan untuk makan gitu ya. Akhirnya negatif yang ada di kepala kita. Karena begitu kita gajian, dapat penghasilan, dapat bonusan, dapat komisi reselleran, ya, dan lain-lain dari penghasilan, pendapatan, dan income. Jadi seperti harus ada menahan keinginan, harus ada di sisa-sisa. Buat apa? Oh ntar sisanya buat sedekah, buat bayar utang, buat tabungan ya. Itu artinya bahwa sedekah kita, masa depan kita itu nunggu sisaan. Padahal ngakunya sedekah itu hal yang baik, harus diprioritaskan. Ngakunya bahwa masa depan diri sendiri yang mengsingle ya, dan yang sudah mendouble masa depan anak, keluarga, katanya harus disiapkan. Tapi kalau kita nunggu uang sisa untuk hal-hal tadi, maka artinya kita tidak sejalan antara niatnya dan kenyataannya. Jadi habiskan sebenarnya uang yang kita dapatkan itu untuk alokasi-alokasi yang kita miliki. Jadi jangan sampai mikirnya ntar sisanya untuk nabung. Harusnya alokasi gitu. Oh ini untuk nabung, ini untuk sedekah, untuk utang, untuk makan. Seperti itu. Jadi fokusnya untuk menghabiskan uang yang diterima itu di alokasi yang benar alias di jalan yang benar ya. Yuk, tentang financial planning alias perencanaan keuangan. Ya, secara definisi bisa dikatakan sebagai suatu proses pengelolaan sumber daya keuangan secara terencana dan komprehensif alias menyeluruh untuk mencapai tujuan keuangan, tujuan finansial yang kita inginkan demi kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat. Kalau cuma untuk bicara kebaikan dunia aja, ya ini versi konvensional gitu ya. Ya, untuk dunia aja bakalan mati gitu ya. Artinya perencanaan keuangan itu hal yang biasa ya, kalau tidak memikirkan akhirat. Di sana tidak ada ibadahnya dong ya. Jadi kalau untuk seorang muslim harusnya berpikir lebih jauh lagi. Perencanaan keuangannya itu spesial karena ada konsep yang namanya konsep falah, kemenangan untuk dunia dan untuk akhirat. Artinya di sana ada kesejahteraan yang diharapkan seperti itu ya. Kenapa sih kita itu perlu merencanakan masa depan? Di sini punya masa depan kan?
Kalau masa lalu itu diikhlaskan, ya dijadikan pelajaran untuk tidak mengulangi kesalahan di masa depan. Masa sekarang ini yang sedang kita nikmati, sedang kita lakukan, dan esok adalah masa depan. Sehingga kita perlu merencanakan masa depan kita. Apakah seperti itu? Kenapa? Yang pertama alasannya, sumber daya finansial itu terbatas. Karena faktor fisik ya, tidak selamanya seseorang itu sehat, ada masanya sakit ya, tidak selamanya kuat. Tanda-tanda itu datang, ada yang giginya mulai sakit, ada yang rambutnya itu udah mulai berwarna putih, tulangnya agak keropos gitu ya. Karena semakin bertambah usia, sunatullahnya itu biasanya akan melemah. Itu adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat ini harus kita senantiasa syukuri. Yang kedua, secara aturan itu ada keterbatasan. Ini aturan dari pemerintah untuk yang bekerja. Ya, kalau bisnisan sifatnya mandiri, tidak tergantung sama aturan pemerintah sih bisa seumur hidup, tapi apa iya mau kerja terus? Jadi kalau secara aturan pemerintah itu tidak bisa bekerja lagi setelah masuk usia pensiun. Memang sih mungkin saja waktu usia pensiun yang 55, 58, 60 itu masih kuat, tapi secara aturan sudah harus dipensiunkan ya. Yang ketiga, kenapa kita perlu merencanakan masa depan? Karena sumber daya kita itu digerus oleh inflasi. Uang sekarang dan uang nanti nilainya berbeda, apalagi tiap tahun di Indonesia itu terjadi yang namanya inflasi, dan inflasi di Indonesia termasuk inflasi yang tingkatnya tinggi. Jadi, mahasiswa-mahasiswi yang spesial dan semoga senantiasa dalam rahmat Allah ya, sumber daya kita itu terbatas ya. Padahal tujuan kita, keinginan kita banyak sampai tidak terbatas bahkan gitu ya. Pengen hidup sejahtera, pengen pendidikan yang terbaik untuk diri sendiri saat ini, nanti untuk anak-anak di masa depan, anak cucu. Ingin perlindungan kesehatan yang sepanjang masa, pingin nanti kalau masuk masa pensiun itu sejahtera, tidak perlu bekerja secara fisik, tapi tetap berpenghasilan, maunya santai. Ada juga keinginan untuk punya warisan untuk generasi penerus kita, bukan hanya satu turunan, anak, cucu, bahkan kalau bisa sampai 7 turunan gitu sejahtera. Nah, sekarang itulah karena keterbatasan-keterbatasan tadi butuh yang namanya planning, perencanaan. Jadi bagaimana kita mengalokasikan kekuatan kita saat ini dipindahkan atau disimpan untuk menghadapi masa-masa kita yang tidak terlalu kuat lagi. Istilahnya nih ya, kita harus memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa saja itu? Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Sekarang kita punya modal muda. Ya, masih muda semua kan? Oke, masih generasi Z ya, generasi zilenial. Kalau generasi milenial di atasnya, saya masuk milenial kok ya. Iya. Jadi, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya adalah masa muda yang sekarang dimiliki sebelum masa tuanya. BTW, apa ini tidak melanggar takdir? Kenapa sih harus disiapkan segitunya? Katanya rezeki udah dijatahin, udah ada yang atur gitu ya. Ngapain kita harus merencanakan gitu? Kan rezeki nggak bakal ketukar. Gimana? Terbерsitkah pikiran seperti ini? Iya, memang betul tidak ketukar ya. Tapi rizki yang Allah berikan kepada kita, maka kita wajib untuk mensyukurinya. Salah satu wujud syukur atas rizki yang diterima adalah dengan menggunakannya secara bijaksana sesuai dengan ajaran agama. Karena Allah ngasih kita rizki, tugas kita untuk memanfaatkannya seoptimal mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin. Itu tugas kita. Allah sudah ngasih rizkinya. Cuma kalau kita berlebihan dalam menggunakannya, tidak bijaksana dalam menggunakannya, tentu salah kita juga kalau kita misalnya nantinya akan mengalami kesulitan di dunia, bahkan kesulitan yang sifatnya finansial dalam hal ini, begitu ya. Memang Allah sudah janjikan rezeki itu dua kemungkinannya di dalam surat An-Najm ayat 48.
Tapi di ayat-ayat sebelumnya itu nih ya, tentang berpasang-pasangan, dalam artian Allah sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Jadi pasangannya tertawa tuh menangis ya. Kemudian di ayat 44, sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Kemudian dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Ini di ayat 48. Jadi berapapun yang kita terima itu sebetulnya cukup. Karena Allah sudah menjelaskan, menyampaikan. Ya, kalau Allah memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, bukan kemiskinan, tapi kecukupan. Sehingga berapapun jumlah yang kita terima itu sebetulnya cukup. Kalau misalnya ada yang merasa kurang, itu ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Berpikir, kenapa merasa kurang? Oh, pertama bisa jadi nih ya, karena apa? Yang pertama, syukurnya kurang. Rasa syukurnya kurang. Jadi harusnya berbanyak syukur, kurangi insecure ya. Yang kedua, karena membandingkan dengan rezeki orang lain. Padahal nggak usah iri, rezeki itu sudah diatur, tinggal deketin yang aturnya. Begitu. Karena setiap orang punya rezeki masing-masing, begitu kan ya. Yang ketiga, mungkin memang rezeki kita yang kita alami ini betul kurang. Tapi yang namanya kurang ini adalah sifatnya dalam kategori cobaan. Jadi ketika berbicara rizki dalam Al-Quran itu lebih banyak kalimatnya adalah lapang dan sempit, bukan banyak dan sedikit. Yuk kita cek di surat Al-Baqarah ayat 155 ya. Di ayat 155 di sini Allah sampaikan, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ya, sedikit cobaan. Kekurangan harta ya, sedikit dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Nah, ini kategori cobaan yang sifatnya Allah janjikan tuh sedikit loh gitu ya. Jadi sifatnya ini kalau rezeki kurang itu cuma satu, itu bentuknya cobaan, bukan sifatnya permanen. Cobaan itu yang namanya cobaan cuma sementara. Ada solusi kan di ayat-ayat selanjutnya. Itu di ujung ayatnya Allah berikan solusinya, ada jalan keluarnya. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Allah ya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi insya Allah nih, kalau sekarang kita merasa kurang, coba introspeksi. Kita nih di antara yang mana? 1, 2, atau 3? Kembali lagi nih, kalau ada yang masih berpikir, apa ini tidak melanggar takdir kita kok sampai harus diatur-atur gitu ya? Toh masa depan itu udah dijamin sama Allah gitu ya. Oke, mari kita belajar dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran ya. Nabi Yusuf sebagai bendahara Mesir akhirnya waktu itu. Tapi sebelumnya ada episode kisah Nabi Yusuf waktu berada dalam penjara dan Allah memberikan kemampuan ke Nabi Yusuf untuk menakwilkan mimpi. Dan waktu itu ya, mimpi dari raja yang kita bisa lihat dalam kisahnya di Al-Quran, surat Yusuf ayat 46, 47, 48, di mana di sini gitu ya, mimpi dari raja itu ya minta diterangkan gitu tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir yang hijau, dan 7 lainnya yang kering. Begitu. Kemudian Nabi Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari yang kamu simpan.
Wow, di sini kita lihat ya, belajar ekonomi itu dari kisah Nabi Yusuf juga loh. Jadi dalam kisah Nabi Yusuf menakwil mimpi ini, Nabi Yusuf itu membuat strategi, memberikan strateginya. Jadi simpan dalam bulirnya ya, kecuali sedikit untuk kau makan. Artinya Nabi Yusuf membuat strategi sumber daya finansial. Pada saat itu yang memang hanya cukup untuk 7 tahun masa panen, lalu akan menghadapi 7 tahun masa paceklik. Lalu apa solusinya gitu ya? Saat panen disimpan dulu untuk menghadapi persiapan masa paceklik. Seperti itu kan ini yang Nabi Yusuf sampaikan. Ih, luar biasa strateginya, Masya Allah. Nah, dari kisah ini kita bisa membawa ke masa kekinian. Untuk kita masing-masing nih, kita memang tidak mampu menakwilkan suatu mimpi ya, dan kita tidak bisa memprediksi yang namanya masa depan. Tapi kita sudah paham di usia sekarang, ya di usia kita yang sekian masing-masing ini, nanti kita di usia sekian tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita akan menghadapi yang namanya masa pensiun. Nah, itu juga sebuah panen dan paceklik. Maka kita diminta untuk menyiapkan masa panen itu untuk menghadapi masa paceklik. Ibaratnya nih sekarang pas dapat uang itu masa panen, nanti pas masa pensiunnya dengan keterbatasan tadi itu masa pacekliknya. Nah, yang menarik Nabi Yusuf bilang, apa yang engkau tuai hendaklah engkau simpan dalam bulirnya. Ini artinya disuruh buat simpan, dibiarkan di bulirnya, itu artinya disimpan. Jadi hasil panen itu disimpan, bukan dimakan semua, kecuali sedikit untuk engkau makan. Jadi hasil panen itu lagi-lagi disimpan dulu baru dimakan sedikit-sedikit. Nah, kita mungkin tidak sejahtera karena terbalik nih strateginya. Kita itu begitu panen langsung dimakan dulu, dihabiskan gitu ya. Kalau ada sisa baru disimpan. Jadi tadi kebalik, sisa-sisa untuk yang penting. Ya, kalau begitu cara kita mengelola panen dalam arti gaji, hasil, income, pendapatan kita, maka wajar akan merasa kekurangan. Karena yang namanya makan itu cenderung berlebihan alias sifatnya itu cenderung konsumtif. Strategi kita yang mana? Begitu kan? Strategi kita yang mana? Apakah dengan godaan yang besar itu kita akhirnya kebawa hidup untuk jadi kebanyakan gengsi? Karena pengeluaran terbesar dalam kehidupan kita itu adalah gengsi gitu ya, gengsi. Dan pengeluaran tidak tercatat, tapi nyatanya itu paling besar. Apa itu? Ya gengsi itu. Kalau gengsi udah kita kurangin, insya Allah maka kita bisa fokus pada fungsi. Lupakan gengsi gitu ke dalam rumus fisika ini loh ya. Jika hidup ingin ada perubahan, maka jangan banyak gaya, tapi perbesar usaha. Udah dikasih tahu ya, itu di rumus fisika ada juga buat ekonomi. Jadi mau yang mana? Utamakan fungsi dan turunkan gengsi dong ya. Sehingga perencanaan keuangan di sini bagaimana kita mengalokasikan kekuatan kita saat ini bukan cuma untuk sekarang tapi juga untuk masa depan. Karena kekuatan fisik kita ya itu sifatnya terbatas. Dari usia juga begitu terbatas, kita memang tidak tahu nih ya rahasia usia itu sampai berapa, nggak tahu kita gitu. Tapi anggap aja lah kalau di Indonesia itu angka harapan hidupnya 70 sampai 80 tahun gitu ya. Kalau kita mau bagi 4 nih ya fasenya, yang pertama fase 0 sampai 2 tahun. Di fase ini nih biasanya kan 20 tahun pertama dalam kehidupan kita itu usia di mana kita ditanggung oleh orang tua ya, masih sekolah ya, masih kuliah dan seperti itu dan seterusnya sejenisnya. Kemudian fase kedua 20 sampai 40 tahun sudah mulai mandiri nih ya secara finansial. Kemudian fase ketiga 40 sampai 60 tahun. Sudah mapan secara finansial tapi juga menanggung generasi di bawahnya yaitu yang punya anak nih yang sudah mendouble ya. Maka di kondisi itu sudah mapan tapi juga kondisinya menanggung yang lain. Fase yang keempat, fase di atas 60 tahun dan seterusnya kalau masih ada umur gitu ya. Di fase terakhir ini, apakah kita masuk pada fase mandiri, ditanggung, atau menanggung?
Nah, 3 alternatif ini sangat tergantung dari bagaimana kita mengelola keuangan kita. Yang pertama, kalau kita bagus mengelola keuangannya, maka kita bisa hidup mandiri di usia lebih dari 60 tahun ini. Yang kedua, kalau salah mendidik anak, yang terjadi adalah kita yang akan menanggung anak kita di usia 60 sampai 80. Dan masih ada kejadian ya, kita bisa lihat fenomena di sekitar kita bahwa di usia 60 lebih ini ada yang tetap harus menanggung anaknya karena anaknya tidak bisa mandiri secara finansial. Bisa jadi karena faktor salah asuh gitu. Tapi kalau faktor di luar kuasa kita, ya walau alam gitu ya. Tapi kalau gara-gara kita salah asuh di usia pensiun ini kok masih menanggung begitu kan. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kita yang ditanggung oleh anak. Wow ya, jadi ini bukan hal yang salah sih, tapi sayang sekali kalau misalnya kita tidak memanfaatkan usia muda ya, di 2 dan 3 fase tadi itu. Ketika kita tidak manfaatkan, maka di fase keempat 60 tahun ini, ya anak-anak itu malah menanggung kita. Kita ditanggung oleh anak-anak. Sehingga harusnya sih ya kita manfaatkan untuk bisa mandiri di usia muda itu supaya anak-anak kita nantinya, anak-anak kalian masing-masing loh ya, anak-anaknya. Nanti ketika mencapai usia 40 sampai 60 tidak perlu lagi menanggung kehidupan orang tuanya. Sehingga kekuatan finansialnya lebih baik dicurahkan kepada cucu kita nantinya. Jadi kita tinggal bilang, gak usah nafkahi bapak, gak usah nafkahi ibu, nggak usah pikirin kami, nah urusin aja deh anak, cucu kami supaya hidupnya bisa lebih baik seperti itu. Nah, inilah kondisi mandiri ketika nanti memasuki usia lebih dari 60 tahun gitu ya, usia mandiri gitu ya. Itulah contoh financial planning yang berhasil. Ya, financial planningnya memang direncanakan saat muda supaya nanti masa tuanya itu bisa bahagia dan tidak menjadi tanggungan bagi anak cucu dan orang lain pastinya. Jadi ini semoga bisa menjadi bekal ya untuk kita mempersiapkan dari sekarang supaya nanti ada sustainable happiness ya, jadi grandpa dan grandma, nenek kakek yang membahagiakan gitu ya untuk anak cucunya, cie-cie begitu. Semoga ada manfaatnya untuk part 2 ini. Insya Allah, semangat, optimis, sampai finish. Mari kita merencanakan masa depan kita mulai dari sekarang.